Haleluya, haleluya. Shalom, The Living Yes, Word shalom. Community dimanapun saudara berada. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sangat baik, teramat baik bagi kita semua. Kasih-Nya yang membuktikan kita semua ada sebagaimana ada hari ini. Dan saya percaya sebagaimana kami semua yang ada di tempat ini, saudara, dalam keadaan sehat, keadaan baik. Kami percaya juga saudara di rumah mengalami hal yang sama. Karena kita punya Tuhan yang teramat baik. Saudara, mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah kebaikan-Nya, kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu, kami naikkan hati kami, naikkan iman kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dalam ibadah online saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu telah nyata kepada kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kami mau berikan hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya kepada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan. Mari kita sembah Dia dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu
bersyukur Bapa betapa Engkau baik. Kami bisa menikmati Engkau dalam ibadah online kami di Living Word ini Bapa. Kami percaya Engkau telah hadir dan siap memberkati kami. Itu sebabnya kami habiskan ibadah ini Bapa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me.
kami semua Tuhan. Itu sebabnya kami rindu terus mendengarkan suara-Mu, karena kebenaran firman-Mu adalah suara hati-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang akan menyatakan, menyampaikan kebenaran-Mu hari ini. Semua kami telah diurapi Tuhan dengan Roh Kudus yang ada di dalam kami, sehingga kami punya kemampuan untuk mendengar, mengerti, bahkan menghidupi kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah kami dalam tangan-Mu, hidup kami, kebenaran-Mu disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara yang akan memberkati kita, dan saya akan berikan pengumuman bahwa The Living Word punya ibadah tengah minggu dari hari Rabu, Kamis, dan juga Sabtu. Nah, kita sebut setiap ibadah itu adalah klub, di mana kita di situ ada care, love, kemudian ada unity, dan kita build, membangun satu dengan yang lain. Dan itu diadakan setiap jam 19.30 atau setengah 8 malam. Saudara bisa join dengan kita, ada alamat Zoom. Tiap hari Rabu itu kita klub biasa, dan hari Kamis itu ada English service dan evangelism yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Henning. Nah, saya berharap kita semua bisa join di sana, sehingga kebenaran yang disampaikan di setiap hari Minggu kita bisa bahas lebih lagi, lebih dalam, dan lebih memahami lagi. Puji Tuhan, mari kita sama-sama sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang sudah dipersiapkan hari ini. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Selamat kita beribadah bersama-sama. Hari ini tanggal 22 November. Nggak terasa ya, sebentar lagi kita selesai bulan November, masuk Desember, dan selesai tahun 2020. Kita akan menyambut 2021. Puji Tuhan. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat. Amin. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau saudara dalam kondisi yang sakit, sebentar kita juga akan doakan buat saudara, buat semua yang mengalami mungkin ada masalah. Tapi hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh memerdekakan hidup saya sendiri secara pribadi. Puji Tuhan. Hari ini saya kasih judul, Do you have a victorious life? Apakah Anda hidup berkemenangan? Nah, seorang anak Tuhan yang menang tidak lagi mencari kemenangan, tapi melaksanakan kemenangan yang sudah kita terima melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi mencoba untuk memenangkan pertempuran. Kita datang dari pertempuran yang telah dimenangkan. Amin. Kita datang dari pertempuran yang telah dimenangkan. Nah, siapa yang memenangkannya? Yesus yang memenangkan buat saya dan saudara. Jadi kita yang siap melaksanakan penaklukannya. Di dalam Roma 8 ayat 37 berkata bahwa tetapi dalam semuanya itu kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, ayat sebelumnya mengatakan di ayat 35 dan 36 berkata bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Baru kemudian ayat yang ke-37, tetapi lebih dari semuanya itu kita adalah lebih daripada pemenang. Saya suka sekali tadi lagu yang dibawakan oleh Bro Delby, Nothing can separate us from the love of our God, our Lord, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang ini kalau jika keadaanmu, kenyataan hari ini dia saudara ada dalam penindasan, dalam kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan. Ya, telanjang itu artinya mungkin miskin saudara ya, tidak punya baju, bajunya mungkin cuma satu pasang. Ya, atau ada dalam bahaya menghadapi kematian, mungkin sedang terbaring di ranjang di rumah sakit. Nah, sebagai orang percaya kita tidak lagi berusaha atau mencoba mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita harusnya menerima
manifestasi penuh dari apa yang sudah menjadi milik kita yang sudah disediakan di dalam Kristus. Amin. Jadi kita tidak lagi mencoba untuk sembuh. Ya, kita berperang untuk menolak sakit penyakit karena kita sudah disembuhkan. Nah, iblis coba-coba mau mencurinya. Nah, kita tidak lagi memohon kepada Tuhan untuk membuat kita menjadi makmur. Makmur secara finansial ya. Nah, kita berjuang dalam pertarungan iman yang benar untuk melihat kemakmuran yang telah diberikan kepada kita itu nyata, real. Ya. Kita tidak meminta Tuhan untuk memberkati kita. Karena apa? Karena Dia sudah memberkati. Dia sudah melimpahkan berkatnya buat saya dan saudara. Bertindak seolah-olah ya ini sudah ada, sudah tersedia. Tuhan sudah menyediakan segalanya. Amin. Nah, ketika engkau memahami bahwa Tuhan telah memberkati, telah menyembuhkan, telah memakmurkan, ini sebenarnya sudah akan menghilangkan mentalitas legalistik kita. Ya. Kita juga tidak lagi akan bergumul di bawah perasaan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terkutuk, kita tidak berharga, mungkin dan karena apa ya? Karena kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu sudah diberikan oleh Tuhan. Faktanya itu sudah diberikan jauh sebelum saya dan saudara lahir mungkin ya sekarang ini. Amin. Dan ini adalah suatu pemberian, hadiah. Ini bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena perbuatan kita. Seharusnya kita tidak layak untuk menerima hal ini dia, dan bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalau Anda memahami kebenaran ini, Anda akan terbebas merdeka. Amin. Nah, saudara, ada dua pernyataan yang mencolok, ya. Ada dua perbedaan dari antara dua pernyataan tersebut ini dia. Pernyataan pertama adalah Tuhan dapat menyembuhkan, Tuhan dapat memberkati, Tuhan dapat membebaskan dan memakmurkan kita. Ini kedengarannya bagus, kedengarannya indah dan kedengarannya benar. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan telah menyembuhkan, telah memberkati, telah membebaskan, telah memakmurkan Anda. Amin. Saudara bisa lihat perbedaannya ini, ya. Tuhan dapat memberkati, Tuhan dapat menyembuhkan. Kita dalam posisi yang pasrah. Tapi kalau saudara mengerti, memahami bahwa kebenarannya bahwa Dia sudah telah menyembuhkan, telah memberkati, ini akan sangat membebaskan. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, saya ambil dari versi bahasa Inggrisnya, dia berkata bahwa He personally bore our sin in His own body on the tree, as on an altar, and offered Himself on it, that we might die, cease to exist to sin, and live to righteousness. By His wounds we have been healed. Amen. Nah, ada versi amplified yang bagus sekali. Saya terjemahkan saja di sini. Ayat ini berkata begini: Dia secara pribadi menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di atas pohon atau kayu salib. Bahasa Inggris katakan on the tree. Kita tahu itu adalah pohon yang ditebang yang menjadikan salib, ya. Seperti di atas altar, dan mempersembahkan dirinya di atasnya agar kita bisa mati atau lenyap, ya. Untuk apa? Berbuat dosa dan hidup untuk kebenaran. Dengan luka-lukanya Anda telah disembuhkan dari akibat dosa. Ini saya tambahkan sedikit biar supaya kita semua mengerti bahwa semua luka-luka kita telah disembuhkan. Luka-luka akibat dosa, ya. Segala sakit penyakit akibat dosa, akibat kelalaian kita, akibat mungkin ketidaktahuan kita, ya, itu telah disembuhkan. Amin. Ya, di 1 Petrus 2:24 ya. Jadi di sini benar-benar dikatakan by His wounds you have been healed. Pakai past tense. Ya, masa lampau. Sudah disembuhkan. Nah, saya beberapa waktu yang lalu saya masih lihat ada banyak di Instagram, di YouTube, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan di Facebook, mereka dengan rela mau menerima bahwa ini Tuhan yang izinkan. Tuhan mengizinkan, atau Tuhan tidak menyembuhkan semua sakit penyakit. Hanya beberapa yang diizinkan untuk sembuh. Masih ada. Nah,
Nah, ini membuat hati saya sedih. Kenapa? Karena ini bukan kebenaran. Kebenarannya berkata apa? By his wounds, oleh karena luka-lukanya dia, bilur-bilurnya dia, kita semua sudah sembuh. Sudah sembuh. Ya. Tuhan sudah menyatakan, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah membuat kesembuhan itu terjadi dan tersedia. Nah, kalau ada yang tidak menerimanya, berarti orang-orang ini gagal untuk menerimanya. Ada orang-orang yang mungkin masih gagal untuk memahami kebenaran ini dia, sehingga tidak mengalami kesembuhan ini. Nah, saudara jangan terintimidasi, haleluya, puji Tuhan. Tapi kita perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang membuat saya ini masih belum sembuh? Atau apa yang menyebabkan saya ini masih belum makmur, Tuhan? Amin. Nanti sebentar saya jelaskan. Oke, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, firman ini saya suka sekali. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, sekali lagi saya mau ambil dari versi Amplified, tapi saya sudah terjemahkan. Amplified-nya berkata seperti ini, karena Anda semakin mengenal dan mengenali dengan lebih kuat dan dengan jelas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam kurung adalah kebaikannya, kemurahan hatinya, nikmat dan berkat rohaninya yang tidak selayaknya diperoleh, bahwa meskipun dia begitu sangat kaya, namun demi Anda, demi kita semua, dia menjadi begitu sangat miskin, agar dengan kemiskinannya Anda dapat menjadi kaya, tersedia berlimpah. Amin. Puji Tuhan. Nah, kata miskin ini dia di dalam bahasa aslinya bacanya petokiah, ya tulisannya petocheia ya, seperti itu ya. Tapi bacanya petokiah itu artinya melarat berat. udah melarat berat lagi. Miskin melarat berat. Ya. Nah, sedangkan bahasa aslinya kaya atau plotio ini adalah makmur, berkelimpahan, dipasok dengan berlimpah-limpah, kaya akan sumber daya, sehingga dia dapat memberikan berkat keselamatan untuk semua. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Anda merasa bahwa kemenangan atau hidup yang menerobos itu sepertinya jauh sekali dari Anda? Ya, keuangan atau kesehatan Anda mungkin telah tertatih-tatih. Haleluya. Dan Anda membutuhkan perubahan yang cepat, haluan yang cepat. Anda mungkin sudah pernah berdoa, sudah memohon kepada Tuhan, bahkan Anda meminta orang lain untuk menjadi perantara, buat Anda minta orang lain untuk mendoakan, namun tetap saja terobosan itu tidak terjadi. Kemenangan tidak ada. Jawaban atas doa itu dia tampaknya tidak datang sedikit pun. Nah, saatnya kita mempertimbangkan satu pertanyaan penting ini. Pertanyaan penting ini adalah, apakah engkau mencari di tempat yang tepat? Nah, kita seringkali tergoda untuk melihat kepada sumber-sumber di luar, ya, perubahan-perubahan sebagai tanda bahwa ada terobosan, tetapi sebenarnya kemenangan Anda tidak Anda temukan di luar sana. Amin. Bahkan jauh lebih dekat daripada Anda yang pernah bayangkan. Faktanya, nomor satu, faktanya adalah apa? Kemenangan itu ada di dalam dirimu, bukan di luar. Amin. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Because he who lives in you is greater, mightier. Ya. Jadi lebih besar, lebih powerful than he who is in the world. Ya. Dia yang tinggal di dalam kamu jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada dia yang ada di dunia ini. Who is he? Siapa dia yang lebih besar itu?
versi NLT berkata bahwa the spirit, roh who lives in you. Keuangan, kesehatan, hubungan, sangat gampang kita tergoda untuk pergi mencari keluar ya, pergi mencari kepada dunia. Dunia menawarkan banyak solusi ya. Saya tidak menyangkal bahwa dunia memberikan banyak solusi, tapi solusi ini kebanyakan bisa membawa efek samping yang tidak baik. Amin. Contohnya kalau Anda sakit, Anda pergi ke dunia, dunia akan menyampaikan bahwa obat ini yang baik, obat ini yang bagus gitu loh. Nah, saya tidak anti obat ya, tapi obat itu selalu ada efek samping. Amin. Ketika saudara baca, ambil aja satu obat, di belakangnya selalu ada warning, awas obat keras. Haleluya. Untuk sakit kepala, Anda mungkin efek sampingnya akan mual-mual. Haleluya. Nah, solusi dari dunia ini dia tidak bisa menyelesaikan sampai kepada akarnya ya. Nah, kebanyakan orang Kristen setuju Tuhan ada untuk kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Tapi berapa banyak yang menyadari bahwa Tuhan sebenarnya ada di dalam kita? Amin. Ya. Tuhan bukan hanya ada untuk kita dan menyertai kita, tapi Tuhan ada di dalam kita. Nah, Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah janji Yesus yang luar biasa. Dia akan memberikan seorang penolong. Waktu itu Yesus belum mati. Waktu itu Yesus belum pergi kepada Bapa dan belum dia mengirimkan penolongnya. Nah, dia katakan, tetapi ya, ada roh kebenaran ya, dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia dan dia menyertai kamu dan diam. Nah, Yesus pakai kata di sini akan diam karena Yesus belum mengirim ya, belum mengirim Roh Kudus. Nah, sekarang dia sudah pergi, dia kirim, berarti sekarang Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam saudara dan saya. Amin. Sekarang Roh Kudus itu menyertai dan tinggal di dalammu. Tinggal di dalammu. Amin. Bisa katakan dia ada di dalamku. Amin. Boleh katakan yes. Dia ada di dalamku. Amen. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nah, orang seringkali mencari keluar kemana-mana. Nah, saya katakan tidak salah saudara mau berkonsultasi dengan dokter atau pakar keuangan kalau saudara mengalami masalah keuangan. Tetapi ingat, ada yang lebih baik. Amin. Pencipta dokter dari segala dokter, pencipta dari para ahli keuangan yang paling jenius sekalipun, sekarang itu tinggal di dalam engkau. Amin. Haleluya. Ada di dalam engkau, ada di dalam kita. Ya, jadi sungguh suatu berkat yang luar biasa mengetahui bahwa Tuhan itu begitu dekat, menyatu dengan kita, dan bahwa kuasanya yang begitu maha kuasa itu bergerak di dalam rohmu, menunggu untuk diaktifkan. Haleluya. Dia menunggu untuk diaktifkan. Nah, saudara, jika Anda mencari sumber dari luar untuk memperbaiki apa yang rusak di dalam tubuhmu, di dalam pernikahanmu, di dalam keuanganmu, Anda mencari tempat yang salah. Amin. Terobosan atau kemenangan itu sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Ya. Dia yang lebih besar di dalam Anda, Roh Allah itu tidak pasif. Dia adalah roh yang powerful. Kuasa itu tidak dapat dihentikan dan tidak pernah gagal. Amin. Jadi kemenangan atau terobosan itu sangat dekat ya. Lebih dekat daripada apa yang kita bisa pikirkan. Nah, tapi pertama-tama kita harus berpikir di dalam Tuhan, di dalam Kristus ya. Bagi saudara yang memiliki pemikiran bahwa Allah ada di dalam saya boleh katakan Anda adalah lebih dari pemenang. Amin. Nah, jadi ketika Anda mau meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran bahwa kuasa Tuhan, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu hidup, tinggal di dalam dirimu, maka nggak heran wajahmu akan mulai berubah. Haleluya, amin. Engkau akan menyadari bahwa apa yang kau butuhkan untuk melihat terobosan, melihat kemenangan itu sudah ada di dalam dirimu. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah hanya melepaskannya untuk keluar,
melepaskan ke dalam kenyataan, ke dalam keadaanmu yang sekarang, melepaskan ke dalam situasimu. Amin. Nah, Anda bisa mulai mengatakan bahwa yang lebih besar, yaitu Roh Kudus, Allah yang ajaib itu tinggal di dalam saya. Percaya itu, manfaatkan dan lepaskan itu ke dalam kehidupanmu. Oke? Nah, yang kedua adalah kemenangan atau terobosan itu ada dalam pembaharuan pikiran. Nah, ini kita sering dengar, saudara. Haleluya, memperbarui pikiran. Lukas 17 ayat 21 berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lebih tepatnya lagi King James berkata bahwa the kingdom of God is within you, inside of you. Haleluya. Nah, jadi jika Anda menjadi berpikir bahwa seperti Kristus berpikir, memiliki pikirannya Tuhan, itu dimulai dengan cara apa? Dengan cara kita mulai merubah pikiran kita, melihat bahwa Tuhan itu yang besar, itu Allah tinggal di dalam kita, dan kuasanya yang besar itu dia sudah mengubah hidup saudara. Ya, kita perlu mengetahuinya hal ini dia. Ya. Saudara, kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan adalah sumber. Amin. Sumber segalanya. Sumber kesembuhan, sumber kemakmuran, semuanya. Ya. Kuasanya dan rohnya yang hidup di dalam diri Anda, ini bukan dari dunia dan bukan dari apa yang dunia tawarkan. Amin. Ya. Nah, jika kerajaan Allah ada di dalam diri Anda, haleluya. Jika kerajaan Allah ada di dalam diri Anda, amin. Tadi firman Tuhan berkata apa? Kerajaan Allah ada di dalam diri Anda. Nah, jika kerajaan Allah itu ada di dalam diri Anda, maka semua yang Anda butuhkan ada di dalam dirimu. Haleluya. Tetapi Anda harus menggalinya karena ini harta karun. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Anda hanya perlu memperbaharui pikiran. Ya. Pikiran Anda pada faktanya bahwa hidupmu ini bukan lagi hidup yang terkutuk, bukan lagi kekurangan, bukan lagi sakit, bukan lagi takut dan gagal, dan bukan lagi segala sesuatu yang jahat. Ya. Kerajaan Allah adalah kerajaan berkat. Kerajaan Allah adalah kerajaan berkat. Kerajaan yang berlimpah dalam kesehatan, iman, kesuksesan, sukacita, damai sejahtera, ada kasih yang begitu besar, segala sesuatu yang baik dan benar. Nah, saya mau sampaikan bahwa kita mungkin ada di dalam dunia ini dia, tapi saya dan saudara bukan berasal dari sistem dunia yang rusak. Amin. Ya. Saudara dan saya mungkin sekarang ini dia kita hidup di tengah-tengah keadaan ekonomi yang sulit, yang serius. Ya. Hidup di tengah-tengah begitu banyak kabar buruk. Tetapi kabar baiknya, kita makmur meskipun semua hal negatif terjadi di sekitar kita. Amin. Bisa katakan amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, pikiran Anda ini dia memutuskan pada siapa Anda akan bergantung. Ya. Jika Anda lebih sadar akan dunia, Anda akan mencari jawaban dari dunia. Jika Anda berpikir dalam Tuhan, ya, Anda akan mulai bergantung pada kekuatan Tuhan di dalam diri Anda terlebih dahulu. Amin. Ingat ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada di dalam dirimu. Tidak perlu cari keluar. Amin. Nah, perbarui pikiranmu dan dapatkan pewahyuannya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Amen. You are not your own. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Dengan Roh Kudus yang bersemayam di dalam Anda, engkau menjadi tidak terbatas. Ya. Saat Anda benar-benar menyadarinya ini akan membuat Anda menjadi pejuang yang tidak kenal takut dan pemenang yang berulang-ulang. Amin. Nah, yang ketiga, kemenangan itu, terobosan itu ada dalam perkataan Anda. Ini selalu dan selalu saya mau sampaikan. Ya. Di Lukas 6 ayat 45 berkata bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dan kan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. For the abundance of the heart, his mouth speak. Amin. Jadi ketika Anda memperbaharui pikiranmu dengan kebenaran, secara otomatis saya percaya Anda akan menemukan bahwa kata-katamu akan ikut sejalan dengan kebenaran itu. Amin. Dan kemenangan itu akan terbawa. Amin. Kemenangan itu sudah mengikuti Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi apa yang Anda yakini itu yang Anda ucapkan. Amin. Jadi ketika kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan di dalam kita, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang membalikkan dari kemiskinan dan kekurangan, nah engkau tidak akan mengucapkan kata-kata yang bertentangan dalam hidupmu, bukan? Amin ya. Nah, kata-kata Anda itu sangat penting dan berkuasa. Kata-kata ini memiliki kekuatan, kuasa, dan ini dapat membentuk duniamu. Markus 11:23 itu dia, saya tidak perlu tampilkan di sini, tapi Anda tahu ayatnya ya. Itu apa yang Anda katakan itu sangat berkuasa. Nah, saya mau katakan bahwa apa yang Anda perkatakan kemarin adalah apa yang Anda miliki hari ini. Amin. Jadi belum terlambat untuk mengubah hari besokmu mulai dengan apa yang Anda perkatakan hari ini. Amin. Ya. Anda mau ucapkan sekarang ini, hari ini dia, untuk saudara bisa mengubah masa depanmu. Amin. Yang terakhir, kemenangan itu atau terobosan itu ada di dalam rohmu. Haleluya. Di dalam Yudas 1 ayat 20, Yudas 1 ayat 20 berkata begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jawaban yang tidak dapat ditemukan, tidak bisa diberikan oleh ilmu pengetahuan, tidak bisa diberikan oleh Mbah Google dan setiap buku-buku yang kau baca, ya. Tapi ada jawabannya. Haleluya. Mungkin saat ini Anda sakit dan Anda sudah mencoba segala macam obat, mencoba menemui berbagai macam dokter, tabib, sinse dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak ada yang terjadi. Atau mungkin Anda sedang dalam suatu usaha, tapi usahanya jatuh terus, tidak pernah sukses. Ya. Atau Anda mungkin terlibat dalam berbagai macam pelayanan, tapi pelayanannya tidak sukses-sukses. Ya. Atau Anda mencoba mencari, ya bagi yang jomblo, mencoba mencari pasangan, ya, yang lebih baik tapi putus lagi. Anda sudah berdoa untuk pernikahan yang lebih baik lagi, tapi tetap saja tidak ada yang berubah. Nah, sekarang ini dia, ya, jika Anda mungkin seperti itu, saya mau sampaikan kepada Anda, terobosan itu sebenarnya sudah ada dalam rohmu. Amin. Semua yang Anda butuhkan sudah ada di sana. Ketika Anda mulai melatih dirimu untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita ini masih ada dalam tema besar ya, hidup dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Amin. Maka kesaksian di dalam rohmu dia akan bersaksi. Ya, saudara bisa mendengar hal-hal yang mungkin tidak pernah engkau pikirkan. Saya sementara mempelajari hal ini juga. Hal ini juga sementara saya renungkan, saudara. Ya, saudara, ada satu kesaksian dari seorang multimilioner di Amerika Serikat yang sebenarnya dia tidak lulus dari SMA. Dia seorang yang tinggal di Texas. Hidupnya benar-benar miskin ya. Tapi dia menjadi seorang investor multimilioner. Sekarang ini dia. Ya. Nah, ketika ditanya apa rahasia dia sukses untuk berinvestasi, dia bilang begini, ketika ada seorang datang untuk memberikan satu ide untuk investasi, ya, dia tidak membiarkan dirinya untuk memikirkan hal itu secara mentalnya. Ngerti ya saudara ya? Artinya ketika seorang menyatakan bahwa ini untung loh Pak, ayo kita bisnis ini, dia tidak langsung serta-merta, oke, untung nih. Tidak. Dia bilang apa yang dia lakukan? Dia masuk ke kamarnya, dia berdoa. Dan dia menunggu sampai dia mendengar jawabannya. Seringkali dia bilang bahkan bisa sampai 2-3 hari dia tidak keluar. Kenapa?
Dia bilang dia perlu tahu sampai betul-betul dia sampai mendengar. Kalau dia tidak mendengar, dia tidak akan ambil satu keputusan. Ya. Dan itu yang membuat dia sukses. Ya. Dia katakan ada kalanya satu ide tampaknya bagus, menguntungkan, tetapi kesaksian batinnya mengatakan padanya untuk tidak berinvestasi. Di sisi lain, ada yang kelihatan sebagai peluang yang tidak menguntungkan, tetapi rohnya menyuruhnya untuk terus maju dan berinvestasi. Dan dia selalu membuat pilihan yang tepat. Haleluya. Nah, ketika kita mengikuti kesaksian batin kita, ya, saya percaya ada hal-hal yang supranatural dan ada kemakmuran secara finansial. Amin. Kita tahu dan tahu ini boleh kita lakukan, ini tidak boleh kita lakukan. Kadang-kadang yang tidak boleh kita lakukan juga, dan kita masuk ke dalam berbagai macam masalah. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap besar, sanggup menolong ya dalam segala hal sekalipun. Tapi seharusnya kita tidak perlu mengalami hal seperti itu, bukan? Amin ya. Nah, saudara, saya mau katakan, jika sekarang saat ini Anda sudah berdoa untuk kesembuhan tapi tidak sembuh, dan Anda mulai percaya pada kemakmuran tapi belum terjadi, saatnya mari ambil waktu bersama Tuhan. Tanya kepada Dia, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dia akan memberi jawaban buat saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya ada satu konsel, ada seorang anak muda yang mengatakan pada saya sudah berdoa, saya sudah tanya, tapi saya tidak sembuh-sembuh. Saya bilang saya tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu. Dan kemudian ada rekan saya mengatakan begini, ada satu nasihat yang luar biasa. Dia katakan seperti ini, kita semua mungkin tidak tahu, tapi Roh Kudus, roh yang ada di dalam engkau bisa memberitahu. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang perlu engkau perbaiki? Gaya hidup yang mungkin harus engkau rubah? Ada makanan-makanan yang harus engkau hindari? Ada pikiran-pikiran yang harusnya engkau lepaskan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Roh yang ada di dalam engkau jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini dia. Dan dia tersedia bagimu 24/7. Amin. 24 jam setiap minggu, setiap saat, setiap waktu. Aktifkan rohmu. Berdoa di dalam roh. Amin. Saya percaya saudara, hidupmu berkemenangan. Tahun ini saya selalu bilang, dari awal tahun sampai akhir tahun kita harusnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya tidak peduli di luar sana mungkin ada COVID dan lain sebagainya, ada begitu banyak kabar-kabar buruk di luar sana, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tinggal di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita naik terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kita diberkati sedemikian rupa sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit, kemiskinan, kebangkrutan. Semua hal yang tidak baik itu sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu, jika ada di antara saudara yang sakit, firman Tuhan, kebenarannya mengatakan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Artinya engkau sudah terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus aku lepaskan kesembuhan ini. Dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan itu. Terima kasih Bapa. Kalau engkau masih mau mengalami terobosan, mencari-cari terobosan untuk dalam hal finansial, Bapa, aku berdoa, roh hikmat dan wahyu ada padamu. Di dalam nama Yesus, engkau diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Engkau tahu bahwa sumber kekayaan itu dari Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan, kuasa untuk engkau menjadi kaya. Terima kasih Tuhan. Kami ingat selalu akan Engkau ya Tuhan. Dan kami menerima semua kebaikan-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik ini Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih bahwa kami lebih mengenal lagi akan pribadi-Mu, pribadi yang luar biasa, Roh Kudus yang dahsyat itu yang tinggal di dalam kami. Kami mau senantiasa bersekutu dengan Engkau ya Allah kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami lepaskan, kami tolak semua sakit, penyakit, kekurangan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah saat ini kesembuhan, kemakmuran, kesehatan, kekuatan yang dari Allah Bapa, dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Penyertaan, penjagaan, perlindungan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi nanti di minggu yang akan datang.